Kenapa dikatakan seperti itu? Silence of dawn, I feel your presence, Lord. Every ray of sun. Semua dosa-dosa kita, dosa berbohongnya adik-adik, dosa mencurinya adik-adik, semua Gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon. Dari Tuhan Allah yang akan With a heart full of lahir gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord Jesus, Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the end when I meet you, in eternal glory I will praise you. Worship the Lord Jesus, I guide light and peace. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord Jesus, Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the end when I meet you, in eternal glory I will praise you. Worship the Lord Jesus, I guide light and peace. Jadi saya berpikir bahwa ketika kita datang untuk ikut pelatihan ini, kita hanya difokuskan kepada bagaimana cara kita mengajar untuk anak-anak. Tetapi ternyata kita dilatih untuk belajar, kita diajari lagi, lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, tentang Injil keselamatan. Dan saya bersyukur
saya boleh mendapatkan itu di sini. Dan jujur di STT Jeffrey tidak diajarkan seperti itu. Dan di STT Jeffrey memang diajarkan tentang teologi, tetapi tidak sedalam ini. Jadi saya senang saya bisa mendapatkan materi yang lebih bisa membuat saya memahami isi dari firman Tuhan itu. Kitab Kejadian yang hari pertama kita sudah bahas bersama, yang selalu mengaitkan dengan penyelamatan Yesus. Jujur saja, saya secara pribadi dan mungkin juga banyak guru-guru sekolah minggu yang kakak-kakak sudah sampaikan bahwa kadang-kadang ketika kita bercerita kepada anak-anak, apalagi kalau bercerita tentang tokoh, kadang-kadang yang kita tekankan kepada mereka itu hanya tentang moral saja, tetapi melupakan tentang Injil di dalamnya. Itu kebanyakan yang kita lakukan. Tetapi melalui seminar kita 3 hari ini, kami betul-betul diperlengkapi bahwa ternyata ketika kita mengajar sekolah minggu, bukan hanya tentang moral yang kita tekankan kepada anak-anak, tetapi lebih daripada itu kita juga harus mengajarkan tentang Injil kepada anak-anak. Melalui seminar ini, saya betul-betul seakan-akan ditegur. Ternyata dalam mengajar sekolah minggu yang paling utama adalah belajar. Kita sebagai guru-guru sekolah minggu harus betul-betul belajar firman, menguasai isi firman itu, lalu kemudian mengajarkannya kepada anak-anak. Dan itu juga membuat kita sadar bahwa ternyata setiap apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi seminar dan pelatihan ini betul-betul luar biasa bagi kami semua, secara khusus bagi saya pribadi. Sekalipun saya dari teologi, tapi jujur saja, hal seperti ini tidak begitu mendalam kami pelajari. Kami pelajari Kejadian sampai Wahyu juga, tidak semua begitu kami pelajari. Bahkan kami masih sering bertanya-tanya. Tapi melalui seminar ini betul-betul memberkati kami semua, supaya kami betul-betul banyak belajar tentang firman. Tidak boleh malas-malas tentang firman, dan tidak boleh mengabaikan firman itu, apalagi mengandalkan bahwa kami ini sudah teologi, jurusan sarjana teologi, atau merasa bahwa saya sudah banyak membaca firman, tetapi harus terus belajar. Saya mengetahui bahwa ternyata kita perjanjian lama itu bersambungan dengan kita perjanjian baru. Dulunya saya pikir bahwa kalau ada perjanjian baru, kenapa menggunakan perjanjian lama? Karena ada perjanjian baru. Ternyata semuanya itu bersambungan, karena di kitab perjanjian lama itu tentang nubuatan tentang Yesus Kristus, dan di dalam perjanjian lama tentang penggenapan, tentang bagaimana orang di perjanjian lama itu dengan beriman, yaitu dengan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan kita di perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah datang. Kenapa masih banyak orang-orang yang belum percaya? Nah, kalau orang perjanjian lama saja percaya bahwa Tuhan Yesus datang, kenapa kita yang ada di perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah datang, tapi kenapa kita masih belum percaya? Disinilah saya mendapat jawabannya semuanya itu, dan masih banyak pertanyaan yang lalu-lalu yang saya dapatkan jawabannya tetap ini. Karena awalnya saya pikir pasti kegiatannya kayak di kampus-kampus, kegiatan di kampus yang pernah saya ikuti sebelumnya. Ada E4G, ada Kids, ada juga LPA, Lembaga Pelayanan Anak, dan banyak kegiatan yang lain. Saya pikir kegiatannya seperti itu, Ji. Iya, jadi saya pikir bahwa mengikuti kegiatan pelatihan guru sekolah minggu ini, saya akan tahu mungkin lebih banyak karena sudah mengikuti beberapa pelatihan sebelumnya. Itu yang saya pikirkan, tetapi ternyata setelah sampai di sini ternyata itu beda. Perbedaannya di mana? Biasanya pelatihan di kampus yang saya telah lewati itu banyak geraknya, tetapi di sini saya belajar tentang banyak belajar. Betul-betul belajar dari kitab Kejadian yang secara keseluruhan 50 pasal. Saya banyak dibekali melalui pelatihan ini. Saya dibekali dan saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, sebelum saya berangkat ke sini ada yang mengatakan, kenapa kamu ikut, tidak ada sekolah minggu Mi? Tapi saya bersyukur, walaupun tidak ada sekolah minggu di gereja saya, tapi saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini selama 3 hari. Saya bersyukur bahwa saya mengikuti kegiatan ini. Saya percaya saya tidak sia-sia datang di sini. Ada banyak hal yang
yang saya pelajari secara pribadi. Saya dibekali secara pribadi melalui kegiatan ini. Jadi menjadi motivasi bagi saya bahwa ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, ya bagi saya harus lebih termotivasi, lebih giat lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini karena akan ada bekal tersendiri bagi diri sendiri. Di dalam mengikuti seminar dan pelatihan di sini, begitu banyak yang kita bisa dapatkan. Terlebih kedua materi itu secara otomatis kita tidak bisa dapatkan di luar dari seminar ini. Ya mungkin ada orang memberikan cuma-cuma materi itu. Nah, dari pelajaran tentang kejadian itu yang sudah kuliah, pasti kalian tidak akan mendapatkan semuanya itu akan kita gali. Tetapi di sini ternyata itu digali satu persatu dari pasal 1 sampai pasalnya ke 50. Kejadian duga ini kita kaum awam kita bisa melihat silsilah dari mana keturunan perempuan bisa dilahirkan. Seandainya kita tidak datang belajar, pasti kita berpikir oh pasti itu Mesias lahirnya dari Maria dan Yusuf. Kita tidak bisa berpikir bahwa ternyata sudah memang direncanakan dari keturunan Adam. Dari beberapa tokoh Alkitab yang kita telah pelajari, ternyata banyak, tetapi ada memang yang Tuhan telah sediakan, tunjukkan untuk menyediakan keturunan perempuan. Nah itu yang kami bisa dapatkan dan masih banyak hal lagi yang didapatkan, tetapi kami hanya meringkas sedikit saja. Yang pertama itu adalah mengenai akhir cerita, ya. Dimana ketika mengajar sekolah minggu itu yang paling penting adalah bagaimana kita itu mempertemukan Tuhan Yesus dengan anak-anak melalui setiap cerita-cerita kita pakai, baik itu tokoh-tokoh Alkitab. Dan saya mau bilang bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu adalah sebagai bahan bagaimana kita itu mempertemukan Tuhan Yesus kepada anak-anak. Saya sangat bersyukur yang tentang pengudusan, tentang kehidupan kudus yang dimana terbagi atas 3 bagian, manusia duniawi, manusia daging, dan manusia rohani. Nah, kita juga sudah sampaikan tadi waktu kita ditanya oleh kakak-kakak di sini bahwa kita ada di manusia yang mana. Tetapi kita bilang bahwa kita berada di manusia rohani. Tetapi waktu kita belajar tadi ternyata kita masih ada di manusia daging. Tuhan memanggil kita setiap orang percaya untuk meninggalkan cara hidup duniawi dan daging. Jadi kekudusan hanya dapat kita capai melalui iman, pengenalan akan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Kami akan kembali untuk mempraktekkan dalam jemaat kami masing-masing, baik cara mengajar sekolah minggu, baik cara untuk membina jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Keturunan perempuan itu berarti kan kita Tuhan Yesus. Kita yang Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita dari dunia yang kita telah jatuh dari dosa. Dan melalui tokoh-tokoh Nuh, Abraham dan Ishak, Yakub sampai Tuhan Yesus lahir di tempat ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dan membawa kita kembali mendekat kepada